Indonesia adalah negara tropis. Negara berkembang di mana sebagian besar masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap kebersihan lingkungan. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa potensi tingkat penularan penyakit dan infeksi masih sangat tinggi. Salah satu cara paling mudah dan cepat untuk meminimalisir proses penularan penyakit dan infeksi adalah dengan membudayakan cuci tangan yang benar. Cuci tangan perlu dilakukan pada 5 kondisi dengan 6 langkah, atau biasa disebut dengan slogan 5 kondisi waktu cuci tangan itu antara lain: sebelum makan atau menyiapkan makanan, sesudah dari toilet atau buang air, sebelum memegang bayi, sesudah menceboki anak, dan sesudah memegang hewan atau benda kotor lainnya. Kesehatan itu dimulai dari cuci tangan. Ayo cuci tangan. Cuci tangan dapat dilakukan dengan air dan sabun atau dengan cairan hand scrub alkohol antiseptik. Cuci tangan dengan cairan hand scrub alkohol hanya dilakukan ketika tangan dalam kondisi bersih. Namun, diperkirakan terkontaminasi dengan benda yang mengandung kuman. Sedangkan apabila tangan terkena sumber kuman atau kotoran, semisal cairan tubuh, darah, tanah kotor, dan lain sebagainya, tangan tetap harus dicuci dengan air dan sabun. 5, 6, bisa! 5, 6, bisa! Berikut ini adalah 6 langkah cuci tangan yang tepat dan benar. Pertama, usap kedua telapak tangan. 2. Telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, jari saling silang. Lakukan juga sebaliknya. Ketiga, satukan kedua telapak jari saling silang. Keempat, punggung jari bertemu telapak tangan, jari saling mengunci, usap buku jari atas dengan ibu jari. Selanjutnya, usap melingkar ibu jari kiri dengan tangan kanan dan lakukan juga sebaliknya. Terakhir, usap melingkar ujung jari kanan pada telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. 5, 6, bisa! 5, 6, bisa! Rumah sakit akhir-akhir ini sudah jauh dari keluhan. Untuk itu saya tetap mengharapkan semoga kita tetap mempertahankan pelayanan di rumah sakit ini. Namun yang menjadi masalah kita akhir-akhir ini yaitu kasus ILO, infeksi luka operasi yang masih dirasakan sampai dengan saat ini. Karena saya khawatir jangan-jangan pasien yang mengalami luka operasi ini justru datangnya dari kita para petugas. Kesehatan berawal dari cuci tangan. Ayo cuci tangan. Petugas kesehatan adalah kelompok paling rentan terhadap penularan penyakit dan infeksi. Karena merekalah yang setiap saat bersinggungan langsung dengan pasien dan lingkungan penyakit. Menjaga kebersihan tangan sesuai prosedur cuci tangan yang tepat dan benar mutlak diupayakan oleh petugas kesehatan. Adapun 5 kondisi waktu cuci tangan bagi petugas kesehatan antara lain: sebelum kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan medis, sesudah kontak dengan cairan tubuh, dan sesudah kontak dengan lingkungan dan alat medis. Ayo cuci tangan. Sehat itu identik dengan bersih, dan salah satunya adalah dengan mencuci tangan secara baik dan benar. 5, 6, bisa! 5, 6, bisa! Untuk menjaga kebersihan sekaligus menekan tingkat penularan penyakit dan infeksi dalam tindakan medis tertentu, petugas kesehatan pun mutlak dituntut menguasai metode hand scrubbing, gowning, dan hand gloving sesuai SOP terkait.
Berikut adalah langkah-langkah hand scrubbing atau metode cuci tangan sebelum tindakan bedah. Bersihkan sela-sela kuku di air mengalir. Bilas kedua tangan sampai bagian siku. Ratakan sabun di kedua telapak tangan. Usap punggung telapak tangan dengan tangan sebelah, kemudian lakukan sebaliknya. Satukan telapak tangan, jari saling silang. Jari saling mengunci, usap buku jari atas dengan ibu jari. Usap melingkar ibu jari dengan tangan sebelah, kemudian lakukan sebaliknya. Usap melingkar ujung jari pada telapak tangan sebelah dan lakukan sebaliknya. Usap pergelangan tangan kiri setengah siku. Usap pergelangan tangan kanan secara menyeluruh sampai bagian siku. Usap sisa setengah pergelangan tangan kiri sampai siku. Bilas bersih kedua tangan dengan posisi telapak tangan lebih tinggi dari siku. Ulangi proses cuci tangan seperti di atas sekali lagi. Setelah dibilas, ulangi sekali lagi cuci tangan 6 langkah seperti biasa. Kesehatan dimulai dari cuci tangan. Ayo cuci tangan. Mari kita sama-sama, petugas, masyarakat, dan seluruh warga Ngada untuk mendukung kegiatan program ini. 5, 6, bisa! Kita di ruangan bersalin setiap hari kita terkontaminasi dengan cairan-cairan tubuh, bahkan darah-darah. Pernah sekali kita minta tolong keluarga pasien untuk mencari air keluar. Kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan di ruangan itu, air itu kadang-kadang tidak keluar, terutama pada sore dan malam hari. Di setiap ruangan harus ada tempat cuci tangan dan bahwa semua petugas harus menjadi atau terbudaya untuk melakukan cuci tangan sebelum dan sudah melakukan tindakan. Untuk itu saya mau menanyakan kepada teman-teman manajemen sudah sejauh mana upaya. Kami dari pihak manajemen sudah mengupayakan, sudah melakukan mencari jalan keluar dengan coba menyiapkan ember yang berkeran yang kita distribusi ke ruangan-ruangan. Sehingga ketika ada persoalan air, jadi ember yang disiapkan dengan keran itu yang bisa dimanfaatkan untuk mencuci tangan. Terbatasnya persediaan air bersih di daerah-daerah dengan kondisi alam tertentu bukanlah menjadi halangan untuk membudayakan cuci tangan dengan metode yang benar, baik bagi masyarakat umum maupun bagi petugas kesehatan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh selain memperbanyak penggunaan cairan alkohol hand scrub adalah dengan membuat ember atau bak berkeran untuk menampung air dikala aliran air utama mengalir dan digunakan dikala air keran utama tidak mengalir. Pertama, ember ini kita hanya gunakan pada saat jeda di mana air tidak mengalir. Pada saat air mengalir tetap kita menggunakan wastafel yang ada di ruangan-ruangan. Yang kedua, digunakan tidak digunakan ya teman-teman, mohon ember ini selalu dikuras sehingga prinsip kita untuk mencegah infeksi itu betul terjawab. Sekarang juga dari manajemen sudah menyiapkan Algreen, yaitu alkohol dan gliserin, dan tentunya ini sudah kita siapkan untuk ditempatkan di setiap ruangan, setiap lini, sehingga kita dalam melakukan tindakan tangan kita selalu bersih. Kita sepakat bahwa Rumah Sakit Bajawa ke depan lebih ditingkatkan, terutama dalam pelayanan, dan kita selalu bersih dalam melayani sesama kita. Mari kita tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Ayo cuci tangan. 5, 6, bisa! Terbukti bahwa dengan cuci tangan kita bisa menanggulangi atau mencegah penularan penyakit. Dan khusus bagi petugas kesehatan, proses cuci tangan dengan 5 saat
dan 6 langkah ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu cuci tangan senantiasa harus kita lakukan dan ini menjadi budaya yang tidak boleh kita tinggalkan. Ayo cuci tangan. 5, 6, bisa. Kesehatan serta lingkungan yang terjaga bersih adalah harta yang tidak ternilai. Mulailah dari diri sendiri dan keluarga untuk menjalani pola hidup yang baik dan sehat. Budayakan cuci tangan yang benar, karena kesehatan dimulai dari cuci tangan. Ayo cuci tangan.